setelah sholat fardu, sama seperti tarawih. Kapan waktunya? Ya, setelah sholat fardu isya. Boleh nggak? Dari situ boleh silakan kerjakan. Dikatakan man khasyiya alla yaquma akhir al-lail falyaqum awal al-lail falyutir awal al-lail. Barang siapa yang tidak bisa, barang siapa yang takut nanti tidak bisa bangun malam, kemudian sholat tahajud, kemudian zikir. Wa man khasyiya alla yaquma akhir al-lail falyutir awal. Maka dia berwitir di awal malam. Boleh misalkan sebelum di luar Ramadan ya. Ya, kita pengen habis sholat isya, sholat witir, boleh silakan. Ya, karena batasnya dimulai ba'da sholat isya. Witir kan butuh. Ya, nanti dibahas ya. Jadi boleh. Man khasyiya alla yaqum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan syarat yang sahih ala syarti Muslim, dengan syarat hadis Muslim, katakan jarang siapa yang takut nanti tidak bangun malam. Takut tidak bangun, karena biasa tidak bangun. Ya, gitu. Maka falyutir awal al-lail, maka witirnya di awal malam. Faman tabi'a, barang siapa yang yakin bahwasanya nanti malam bisa bangun, maka lebih utamanya dia witir di akhir penutup daripada salat. Ini salat witir. Hukumnya apa? Ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, madhab al-Imam Asy-Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Ya, bahkan masuk dari kategori sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, hukumnya adalah wajib. Mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib, pentingnya antara sunnah muakkadah yang memang dianjurkan dengan wajib. Maka kalau jangan mau satu rakaat silahkan boleh. Al-aqall berapa kemarin? Aksarnya 11 rakaat, ya itu 11 rakaat. Silakan kita 3. Ya, 3 nanti caranya kita atur di sini bagaimana caranya dalam hadis Rasulullah SAW kita sampaikan. Jadi hukumnya apa? Salat witir sunnah, makanya sunnah menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kemudian menurut pendapat Imam Abu Hanifah hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau dari kerjakan dosa. Witir. Ya. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis ya al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, inna Allaha abaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humurin na'ami wa hiya al-witr. Ya, wa qawlu al-humru bi dhammil ha'i wa sukunil mim, humru jam'ul ahmar. Ya, dalam Tuhfatul Ahwazi di syarh Jami' At-Tirmidzi, dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, sesungguhnya Allah telah memberikan untuk kalian salat. Amaddakum a'takum bi salatin. Allah telah memberikan kalian salat khairun lakum, lebih baik dari kalian, min humrin na'ami, daripada hewan unta yang terbaik. Unta yang terbaik, mahal unta. Unta itu 30 juta sekian. Ya, lebih baik daripada dapatkan uang 30 juta. Pernah pegang duit 30 juta? Pernah. Pegang doang. Ya, duit orang lain kita pegang. Nah, sesungguhnya Allah telah memberikan untuk kalian salat. Salat apa? Ya. Salat khairul lakum min humurin na'am. Lebih baik daripada humurin na'am, unta yang terbaik, unta yang mahal. Sapi aja yang mahal bisa ratusan juta. Kambing yang mahal bisa ratusan juta. Kambing apalagi unta. Kan itu kalau kambing Garut ada harganya macam-macam. Ini unta yang terbaik. Khairun lakum, lebih baik daripada itu. Duit 100 juta nggak ada apa-apanya. Ya. Daripada sholat witir. Kamu kalau disuruh ngambil duit 100 juta sama 100 juta, kamu pilih mana? Sholat witir dulu baru ngambil duit. Pintar santri itu. Ya, wahia al-witru, itu adalah witir. Ya, jadi itu adalah sholat witir. Ya, itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal wal Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhuma, innallaha witrun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala witir, tunggal. Yuhibbul witra, menyukai yang
yang tunggal. Fa'autiru ya ahlul Qur'an, wahai ahli Qur'an. Ya, orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, maka berwikirlah kalian. Jangan sampai tinggalkan. Kam ada rakaati as-salati salat witr. Berapa jumlah rakaatnya? Adal aqal satu. Kalau kita bangun udah pengen udah di masjid udah ada berisik-berisik, udah ada selawat, udah ini dipanggil-panggil, sholat 1 rakaat. Boleh? Boleh. Nah itu. Paling sedikit 1 rakaat. Yang paling banyak berapa? 11 rakaat. Dalam hadis kemarin yang kita bahas, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat di dalam Ramadan dan di luar bulan Ramadan, ya, lebih daripada 11 rakaat. Ya, lebih daripada 11 rakaat itu menurut Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala. Maksud hadis itu bukan salat witir 11 rakaat, bukan salat tarawih 11 rakaat. Ya, bukan maksudnya salat tarawih 11 rakaat, maksudnya salat witir. Ya, salatnya 4-4. Ya, salatnya 4-4 kemudian 3. Tetapi hadis ini ditaksis dengan hadis yang sahih juga. Dikatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan salatul laili matsna matsna. Salat malam itu 2, bukan 2 rakaat, 2 rakaat. Salat tahajud, salat malam bukan. Salat tarawih, salat malam bukan. Salat witir, salat malam bukan. Maka semua yang termasuk salat malam, salatnya 2. Maka salat witir, kata Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, boleh salat witir 3 langsung. Tapi jangan pakai tasyahud. Ya, jangan pakai tasyahud awal. Langsung 3. Tapi afdalnya jaza boleh. Yang 4 begitu pula sama. Tapi kalau 4 bukan sholat tarawih ini, sholat witir. Kita sedang bicara sholat witir. Kalau 5 witirnya itu langsung 5. 3 paket duduknya di akhir nanti, di akhir. Untuk membedakan, kalau yang 3 untuk membedakan antara sholat maghrib dengan sholat witir. Kalau 3 langsung, tidak usah pakai tahiyat pertama. Kita duduknya. Bedanya dengan sholat maghrib. Nah, itu. Jadi maksud 11 yang situ adalah bukan sholat tarawih. Walaupun hadisnya sahih benar. Ya. Yang paling utama adalah sholat tarawih 11 rakaat. Salah. Menurut mayoritas ulama dalam fikih mazhab, ya, yang paling utama adalah 20. Itu yang paling utama. Ya, kita sudah bahas kemarin mazhab Imam Syafi'i. Ya, mau mazhab Imam Malik, ya, banyak lagi. Ya, atau lagi pendapat sampai berapa terakhir? 40 rakaat. Ya, yang 11 ini hadisnya ada, cuma banyak dari kita membaca hadis tanpa membaca syarahnya daripada hadis tersebut. Maksudnya apa? Ini penting sekali. Ya. Jadi paling banyak 11. Silahkan mengerjakan 11, 2, 5 kali, baru ditutup dengan 1. Itu lebih utama. Kenapa? Masuk dalam hadis sholatul laili masna. Walaupun boleh 3 langsung, boleh, silakan. Ya, karena kalau banyak kalau 2-1 banyak salawatnya, banyak fatihahnya. Ya, kemudian ada selawatnya kan. Ya, itu banyak lagi. Maka 2-1. Maka dalam mazhab Syafi'i mayoritas Indonesia itu sholat tarawih witirnya 2-1. Walaupun ada yang 3, ya nggak tahu ngajinya nanti mana. Kalau ngajinya mazhab Syafi'i, kita kan sedang belajar fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kapan waktu sholat sunnah witir? Dimulai dari setelah melaksanakan sholat isya. Walaupun sholat isyanya di jamak takdim. Misalkan kamu lagi menjamak takdim, ya, yang penting ada syarat jamak takdim lagi, kita nggak bahas jamak takdim. Kalau kita lagi sholat jamak takdim maghrib dan isyanya ditarik ke maghrib, ya, walaupun belum waktu isya, karena kan sholat jamak takdim waktu isya dikerjakan pada waktu maghrib. Kita habis sholat jamak takdim langsung boleh mengerjakan sholat witir. Nah, tapi kalau kita sholat maghrib kemudian witir tidak boleh. Anda. Ya. Jadi waktu sholat sunnah witir dimulai dari setelah melaksanakan sholat isya, meskipun dengan cara jamak takdim sampai menjelang azan subuh. Nah, itu.
Tidak sah melaksanakan sholat witir sebelum menunaikan sholat isya. Tidak boleh. Belum sholat isya udah sholat witir. Tidak boleh. Sholat isya dulu baru sholat di witir. Walaupun kamu jam 8 ya udah sholat sebelum udah masuk isya. Tapi kamu witir dulu belum isya. Tidak boleh. Ya. Maka dikatakan tidak sah melaksanakan sholat witir sebelum menunaikan sholat isya. Hal ini menurut pendapat yang kuat al-mu'tamad ala madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i. Yang lebih utama adalah jika dilakukan pada waktu sepertiga malam. Hal ini jika yakin bahwa dirinya akan bangun sebelum fajar. Ya, kalau yakin biasa bangun. Kalau tarawih sih, kalau Ramadan bangun. Kalau kita mungkin ada yang bangunin. Tapi kalau yang keluarga bisa juga nggak sahur. Ya, bisa juga dia satu keluarga nggak sahur karena kesiangan bisa saja. Ya karena tidak biasa bangun. Ya, maka dikatakan yang lebih utama jika dilakukan pada sepertiga malam, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witran." Rawahul Bukhari. Jadikanlah akhir salat kalian itu dengan witir. Ya, itu jadikanlah ij'alu fil amr di sini. Jadi utamanya adalah, tapi boleh apa hadis yang membolehkan? Kalau ada perintah kemudian ada pembolehan, maka nggak menjadi wajib. Kan dia perintah ij'alu, perintah kan, jadikanlah kalian akhir sholat kalian. Tapi ada hadis lain, ya, man khasyiya alla yaquma akhirul lail falyutir awwalah. Siapa yang takut, nah ini kan berarti hadis yang membolehkan. Artinya baca hadis, ada hadis perintah, ada hadis dia membolehkan, artinya ikhtiar, boleh silakan. Kalau kita takut berarti kan tidak wajib. Seperti misalkan sholat apa hukum sholat daripada sholat jamaah? Hukumnya sunnah atau wajib? Nah, sunnah. Maka ada hadis lain kalau ini dibakar. Tapi ada hadis lain silakan. Ya, sholatul fardhi khairun. Sholat sendiri lebih baik daripada sholat berjamaah, lebih baik daripada sholat sendiri. Berarti kan afdholiyah, lebih keutamaan. Sholat berjamaah lebih baik, berarti sendiri boleh nggak? Boleh. Tapi berjamaah lebih baik. Sama dengan ini witir boleh dilakukan di awal boleh, tapi lebih utama di mana? Sepertiga malam. Boleh nanti kita sholat witir sepertiga malam silakan kita. Tapi kalau kita biasanya ramai-ramai sudah biasa. Ya habis tarawih kita langsung witir. Tapi nanti kalau sudah malam bangun jangan witir lagi. Dalam hadis la witrani fi lailatin wahidah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, itu. Jika yakin bahwa dirinya akan bangun sebelum terbitnya fajar, maka lebih utama dilakukan pada permulaan malam. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah riwayat Imam Muslim, man khafa alla yaqum, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban man khasya. Dalam riwayat Muslim man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril laili mashhudatun. Rawahu Muslim. Barang siapa yang takut tidak bangun pada waktu malam terakhir, akhir malam tidak bisa bangun, maka sholatlah witir pada waktu permulaan malam. Barang siapa yang yakin man tami'a ayyakuma akhirahu, bisa bangun nanti malam, ya akhir malam, maka sholat witir pada waktu tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menyaksikan orang-orang yang sholat, dikatakan fa inna salata akhiril laili masyhudah, disaksikan ada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yanzilu ila al-ard fi thuluthil lail, ya, turun sini keberkahan Allah turun, ya, keberkahan Allah turun pada malam sepertiga malam. Ini dalil utama. Kemudian nanti kita kalau sama kita lakukan habis salat isya tutup, boleh ditutup. Nanti malam salat isya. Biasanya malas-malasan kalau udah bangun habis sahur, udah malas, udah kenyang, tidur lagi, akhirnya udah witir. Ya ini dapat juga, ya karena lalai, tidak lagi, ya karena lalai. Maka kalau biasa begitu udah di awal lebih baik daripada tidak witir. Bangun sih sahur juga sunnah, ya itu. Sahur nanti makan sahur itu sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Sahur sunnah, walau jur'atan bin ma', walaupun hadis tabuk ayat niatnya sahur. Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai waktu salat witir. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala,
waktu sholat sunnah witir dimulai dari setelah melaksanakan sholat fardu isya sampai menjelang azan subuh, sampai menjelang, ya. Jadi belum masuk subuh. Nah, melaksanakan sholat fardu isya. Jadi sholat isya dulu. Dimulai dari setelah melaksanakan sholat fardu isya. Menurut pendapat sebagian ulama, waktu sholat sunnah witir dimulai dari setelah masuknya waktu sholat isya. Kalau pendapat yang kedua, yang penting masuk isya. Isyanya mau dikerjain duluan atau belakangan, tidak ada masalah. Nah, ini pendapat yang kedua. Menurut pendapat sebagian ulama, waktu sholat sunnah witir dimulai dari setelah masuk waktu sholat isya, meskipun belum melaksanakan sholat isya sampai menjelang azan subuh. Ini berbeda ya. Pendapat pertama itu sholat isya baru witir. Tapi pendapat kedua boleh, misalkan kita jam 10 nih, ya, jam 10 belum sholat isya. Sholat isyanya jam 9. Sholat witirnya jam 9, baru sholat isyanya jam 10. Pendapat yang kedua, tapi kita pakai kaul al-mu'tamad, ya, kaul yang lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut sebagian lagi dikatakan waktu sholat sunnah witir dimulai dari setelah melaksanakan sholat isya sampai melaksanakan sholat subuh. Nah, kita lihat para khulafaur rasyidin dalam melaksanakan sholat witir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Utsman bin Affan mengadakan sholat witir pada waktu permulaan malam. Ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakannya di awal malam. Sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengadakan sholat witir pada waktu terakhir. Ya, orang dulu, ya, waktu baba muda tuh kerjainnya memang sholat tarawihnya tengah malam. Dulu tuh tarawih tengah malam. Nah, kita begadang ke tengah malam. Kita lagi ya. Dikatakan dalam Al-Hawi Al-Kabir, ruwiya anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yutiru wa yanamu thumma yaqumu fayatahajjadu. Wa mithluhu an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa kana Umar bin Khattab yanamu thumma yaqumu fayatahajjadu wa yutiru ba'dahu wa mithluhu an Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Abu Bakar dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengerjakannya di awal. Artinya ini menunjukkan boleh di awal, boleh di akhir. Maka lihat masing-masing sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, lihat dimampunya di mana. Cara salat witir. Kaifiyatus salatil witir. Jika seorang akan melaksanakan salat sunnah witir dengan 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat, silakan. Kalau dibilang paling banyak 11 boleh 3, boleh 1, boleh 3, boleh apa lagi? 5, yang ganjil, berapa lagi? 7, 9, 11, terus 13. Gak ada. Kan paling banyak 11. Dipancing-mancing dia jawab 13. Ya, gak ada. Paling banyak 11. Ya. Dapat 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama wasal, menyambung, yaitu rakaat terakhir disambung dengan rakaat sebelumnya. Wasal dipisah. Ya. Jadi kalau wasal disambung 3 rakaat nyambung dia. Boleh. Kalau witir. Tapi kalau tarawih enggak. Ya, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, orang yang sholat tarawih 4 rakaat sekali langsung satu salam dikatakan fala yashih, tidak sah sholatnya. Ya, bagi yang tahu hukumnya kemudian melakukan, maka tidak sah. Kalau yang tidak tahu ikut-ikutan saja, dapat pahalanya pahala sholat mutlak, bukan pahala sholat tarawih. Ini yang sholatnya 4. Kalau 11 rakaat, misalkan paling sedikit kan tarawih 2 rakaat, ada sedikit. Dalam saya pernah baca kitab Al-Hawi lil Fatawi lil Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Jadi sebenarnya tarawih itu tidak lain hasir bil adad, tidak dibatasi dengan bilangan. Paling banyak, paling sedikit 2. Mau 11, mau 10, mau 8, tidak ada masalah. Yang penting 2. Dalam mazhab Syafi'i kalau yang 4 bukan masih Syafi'i saja. Ya, bahkan dalam sebagian mazhab Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal
Ya, dua rakaat. Dua. Kalau witir boleh, tapi dalam tarawih tidak boleh, tidak sah. Ya, orang berdalil dengan dalil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu maksudnya bukan itu. Ya, maka perlu dipahami. Witir boleh 3 rakaat dengan 1 salam boleh, silakan. 5 langsung 5 1 salam. Langsung enggak usah kita tasyahud lagi, tasyahud akhir langsung. 5 rakaat. Baca tiap surat. 5 rakaat. Mau 7 rakaat begitu pula. Nah, dulu saya pernah ngimamin juga tahu ya waktu jadi ini ngimamin 3 rakaat 21. Ya, bukan 21. 3 rakaat tapi langsung 1 salam tapi pakai tasyahud awal. Dulu nggak tahu. Sekarang tahu. Kalau misalkan gantung kita kan nggak tahu daerah kampung mana, kita misalkan dibebaskan imam, di sana kebiasaannya 3 witir nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalkan di sana 4 sholat tarawihnya 4 langsung digabung, lebih baik nggak usah. Ya, jadi nggak usah ikut. Tapi kalau misalkan 11 rakaat 22 silakan. Dengan witir 3 nggak ada masalah, masih diperbolehkan. Nah, yang tidak boleh dalam mazhab Syafi'i 4 langsung 1 salam, jangan. Daripada kita nggak sah sholatnya, capek-capekin, ya nggak dapat pahala. Kita tahu hukumnya udah belajar ini, fikihnya udah belajar. Pada tahu, ya, itu mereka dapat pahalanya bukan pahala tarawih, pahalanya sholat mutlak. Akhirnya bahasa ayatnya di akhir semuanya itu. Iya, yang 7 akhir semua. Ya, itu yang 11 semua sampai gak ada duduknya ada. Langsung 11 berdiri. Pernah nyoba gitu lumayan juga. Ya. Kalau mengatakan Quran nggak apa-apa juga. Fasal terpisah, yaitu terakhir dipisah dari rakaat sebelumnya. Cara ini lebih utama dan afdal dari cara yang pertama daripada wasal karena akan bertambah beberapa amalan, tambah niatnya, nambah takbirnya, nambah salamnya. Ya, karena dalam kaidah fikih maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadla. Banyak berbuat banyak utama. Kalau misalkan dua-dua kan banyak salamnya. Banyak salawatnya. Ya, banyak tasyahudnya. Niatnya, takbirnya. Kalau dia dua-dua maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadla. Kalau ditanya mana lebih utama, fasal atau wasal? Fasal madjai sama pasif dari fasal artinya terpisah. Wasal bersambung. Jika jumlahnya rakaatnya dari 2 cara tersebut fasal dan wasal sama. Jika jumlah rakaatnya dari 2 cara tersebut fasal dan wasal, maka lebih utama adalah dengan cara fasal. Jika jumlah rakaatnya dengan cara wasal lebih banyak, ya. Jika jumlah rakaatnya dengan cara wasal lebih banyak atau jumlah rakaatnya sama, tetapi jika dilakukan dengan fasal dan mencukupi waktunya sholat, ya, maka lihat nanti, lihat waktunya. Ya, kalau misalkan mencukupi kita sholatnya dibagi 2, kita sholat nggak mencukupi, ya, digabung boleh dalam sholat witir. Apa yang dibaca dalam sholat witir? Pada rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Dia berdoanya Subhanallah Malikul Qudus, doa yang kita baca ya. Nah, sekarang masalah dalam sholat sunnah witir. Yang pertama, jika seseorang tidak mengerjakan sholat fardu isya pada waktunya, maka tidak boleh bagi dia untuk melaksanakan qada sholat sunnah witir sebelum melaksanakan qada sholat fardu isya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kerjakan dulu qadanya. Ya, karena qada ini wajib, ya, hukumnya dalam mazhab Syafi'i lebih kuat. Mengerjakan yang wajib lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Jangan orang yang bangun tahajud subuhnya kesiangan. Salah. Sholat wajib itu lebih utama. Walaupun kamu mengerjakan sholat tahajudnya 1000 rakaat, sholat subuh jauh lebih utama daripada sholat tahajud 1000 rakaat. Pernah sholat tahajud 1000 rakaat? Sering.
maka lebih utama sholat subuh. Nah, maka ya harus gimana caranya daripada nggak sholat subuh, ya lebih baik kita misalkan biar tidak terlalu capek, ya tidak ada masalah. Yang penting jangan nanti mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajibnya. Jadi kalau kita punya kodok sholat isya, kodok dulu. Punya kewajiban, ya kita belum mengerjakan kodok isya, pernah kita tinggalkan, maka kerjakan kodok dulu, baru mengerjakan witir. Itu dalam mazhab yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Hukum membaca qunut dalam sholat sunnah witir terdapat 3 pendapat. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, disunahkan membaca qunut dalam sholat sunnah witir ada setengah terakhir di bulan Ramadan. Ya, malam 16. Ya, setelah terakhir ya, ada setengah terakhir di bulan Ramadan. Witir apa qunut. Menurut pendapat Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, disunahkan membaca qunut pada salat sunnah witir selama bulan Ramadan sebulan penuh. Mazhabnya Imam Malik sebulan penuh witir. Ya. Di Sudan mazhab Maliki. Ya, di Sudan mazhab Maliki. Kalau kamu pergi ke luar negeri yang berbeda mazhab, kita tidak tahu. Walaupun kita bukan fikihnya. Ya, kalau nanti ke India Hanafi, ke Turki Hanafi. Ke Mekah Turki Hanafi Sulaimaniyah. Kemudian pendapat Al-Imam Abdullah bin Zubair dan Al-Imam Abdul Walid An-Naisaburi radhiyallahu anhu disunahkan membaca qunut dalam salat sunnah witir dalam masa setahun. Kalau sekarang silakan, kalau pengen qunut nazilah karena ada wabah silakan 5 waktu. Ya, zuhur qunut, asar qunut, isya qunut. Ya. Jika tidak membaca qunut pada salat witir di waktu yang disunahkan untuk membaca qunut, yaitu pada setengah terakhir di bulan Ramadan, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, kalau dari terakhir ya kita lupa qunut, maka disunahkan sujud sahwi. Minta rame di belakang. Yang gak paham kadang-kadang sahwi. Ya, itu. An-nasu a'da'u ma jahilu. A'da'u ma jahilu. Kita selalu lupa di qunutnya, terus kita sujud sahwi. Itu mau sujud lagi nih. Waktu membaca qunut dalam salat sunnah witir terdapat 3 pendapat. Yang pertama pada waktu i'tidal setelah ruku. Ya. Ini yang kita lakukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Pada waktu berdiri sebelum ruku, pendapat Imam Ibnu Suraij, sebelum ruku dia qunutnya. Boleh memilih antara sebelum ruku atau sesudah ruku, inilah pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i. Jika telah melakukan sholat sunnah witir, maka boleh setelahnya untuk melakukan sholat sunnah yang lain, tidak makruh, tapi mengulang sholat sunnah witir yang telah dilakukan. Jadi tanpa mengulang sholat sunnah witir yang telah dilakukan. Ya, jadi boleh. Ya, kita bangun malam nanti, misalkan sudah tarawih sudah tutup dengan witir, malam bangun dengan tahajud, ya silakan. Tapi jangan ditutup dengan witir lagi. La witrani fi lailatin wahidah. Tidak boleh ada witir dalam satu malam. Ya. Dari sini kita cukupkan dulu. Ya. Kita tutup dalam majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك